Meskipun ketinggiannya cuma di 2800 mdpl, banyak pendaki yang tetap menganggap kalau gunung ini masuk ke dalam kategori gunung sulit untuk didaki. Saking sulitnya, Bararudak Garut menjulukinya sebagai Gunung 3S Garut atau gunung santai sedang susah dengan kategori level paling tinggi, yaitu susah karena nggak ada landai sama sekali. Sebenarnya semua tergantung dari lewat base camp mana sih. Tapi untuk RTE, gunung ini akan menjadi gunung yang sangat memorable buat gue dan Egi karena di sini akan menjadi titik pemberhentian terakhir untuk menyelesaikan challenge 7 Summit of Jawa Barat kita. Jujur gue ngarep cerah pas sampai puncak, tapi berdasarkan record RTE naik gunung yang jarang banget hoki dan ketemu kabut mulu, jadi ya pasrah aja lah ya. Dapat momen negeri di atas awan syukur, dapat dinding putih ya nangisin aja. Jadi inilah kawan-kawan, selamat menikmati petualangan kita di Ready Explorer episode Gunung Cikuray via Tapak Gerot. Let's go! Dan bermalam di jalan tol. Tapi jalannya gede kan? Maksudnya sampai ke base camp? Enggak. Makanya gue lewat jalan yang paling deket sama jalan raya Tasik dulu, terus gue belok di situ. Kalau misalnya ikutin maps pure, kita bakal lewat jalan gunung itu, yang paling cepet. Gak normal emang. Di nomor tim dulu, ngomong kan ya? Bengong dulu 15 menit, gue kayak semuanya begitu cepat man. Sumpah, agenda yang sekarang tuh hancur banget bre. Kenapa gitu? Karena jadwal yang udah kita rencanain jauh-jauh hari harus dirombak karena 3 hari sebelum naik gunung ada pengumuman dari base camp Tapak Gerot kalau jalur bakal ditutup gara-gara ada musim kawin babi hutan. Jelas, kita juga tidak bisa protes sama sekali ya, karena babi hutan ketika berhubungan intim butuh ketenangan juga. Yang lebih gilanya lagi adalah kita tahu informasi itu di Hamin beberapa jam sebelum naik gunung. Jadi opsinya cuman cancel, reschedule sampai bulan depan, ganti jalur atau maksa buat tektok karena besoknya jalur udah ditutup. Untuk pilihan cancel gue ogah banget karena temen gue yang satu ini nih susah banget diajaknya kalau udah ganti tanggal. Untuk reschedule gue rasa juga bukan pilihan bagus karena kita nyari momentum. Cuman untuk keamanan dan kenyamanan menurut gue sih ini paling safe ya, karena gunung gak akan kemana-mana. Sementara ganti jalur menurut gue ini ide buruk karena kita belum survei sama sekali jalurnya kayak gimana dan apakah bisa dilaluin sama mobil kecil ini. Setelah pertimbangan yang matang, akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan opsi yang keempat, yaitu tektok. Dasar orang tua gak tahu obar, masih aja ambis. Tapi sehabis-habisnya kita tetap ada persiapan ya. Gue dan Egi nggak yang bego amat maksa kesini tanpa latihan fisik dan materi. Cuman karena kita ngelihat peluang bisa, jadi tetap kita gasin. Berangkat dari Bogor maghrib, berharap nyampe di base camp jam 2 pagi dan siap-siap tektoknya jam 3 atau 4 pagi. Gue rasa untuk lo yang baru mulai naik gunung jangan ngikutin agenda tour kita ini. Tetap lebih enak ke camp atau kalau mau tektok ya kasih jeda dulu buat istirahat dari perjalanan jauh. Berapa jam lagi? Kira-kira beberapa menit lagi ya, paling 15. Kalau ke tujuan? Ya masih 4 jam lagi. Jadi ke Tasik kan ini ya, hampir setengahnya kan ya. Kalau udah sampai Bandung, ini kita belum sampai Bandung. Jadi kalau misalnya kita perjalanan 6 jam, ini berarti 4 jam, baru 2 jam nih. Mantap. Ya, estimasi kira-kira nyampe jam 12 malam. Semoga base campnya buka dan kita bisa istirahat di sana sebelum berangkat tektok. Bismillah. Rest area 58. Kita mau istirahat dulu ya. Right, sobat gabut, sobat mager. Selamat datang lagi di Ready Explorer episode terbaru, same spot ketika kita pergi ke Papandayan. Jadi gue sekarang lagi ada di rest area KM 58 dan sudah judul video RT kesempatan kali ini kita bakal coba buat mengunjungi dan juga berpetualang ke salah satu gunung yang ikonik berada di Tasik dan juga Garut, yaitu Gunung Cikuray. Ini akan menjadi episode yang sangat amat penting buat kita karena kita bakal coba menyelesaikan tantangan 7 Summit of Jawa Barat. Jujur, ini agak sedikit fun fact gitu ya. Gue sama Egi sebenarnya nggak ada niatan buat nyelesain 7 Summit karena kemarin-kemarin kita cuma sadar kalau udah pernah ke Gede, ke Pangrango, terus habis itu ke Papandayan, kenapa nggak nyelesain 7 Summit yang lain gitu.
Akhirnya di hari ini kita bakal coba buat ke gunung terakhir sampai Jawa Barat, yaitu Gunung Cikuray. Cuman lucunya gini, awalnya gue sama Egy niatan buat ngecamp, tapi beberapa jam sebelum kita berangkat kita ngeliat pengumuman di akun Tapak Gerot ya, beda kita bakal lewat ini ya, Tapak Gerot ya. Ada penutupan jalur untuk permajaan, dan sesuai dengan yang Egy kasih tahu kita sebelumnya, bakal ada penutupan untuk alasan ekologis ya. Musim kawin babi hutan yang ada di Gunung Cikuray. Dan tutupnya itu lusa. Pas banget hari terakhir kita ngecamp. Jadinya untuk mempercepat timeline ya, kita akhirnya mutusin untuk mengkondisikan itu semua dengan yang awalnya ngecamp berubah menjadi Tektok Cikuray. Bismillah, semoga nyampe tujuan dengan selamat. Semoga ini menjadi trip yang nggak cuman nekat doang, tapi benar-benar dijalankan meskipun kondisinya seperti ini ya. Meskipun gunung nggak kemana-mana, cuman kita udah punya agen yang agak sedikit strict. Jadi kalau misalnya dimundurin kayaknya nggak akan mungkin bisa secepat di bulan Juli gitu. Jadi oke, itu ya mungkin. Doain kita, semoga kita lancar dalam perjalanan, karena abis ini gue sama Egy mau sholat dulu, jamak, terus habis itu lanjut buat ke base camp Tapak Gerot. Kita bawa OTW kira-kira jam 3:30 pagi. Jadi semoga sampai tujuan dengan selamat. Itu. Kembali berangkat. Gue kemarin lihat konten orang yang ngeteng, misalnya dari Jakarta ke Bandung gitu naik angkot. Keren banget anjir. Oh, Nugroho Febrianto. Gue Sepuh dia, anjir sepuh banget. ini Om baru Nugroho. konten creator. Real. Setuju gua. Gua pernah bahas itu di satu video. Om Nugroho gila keren banget. Lu bayangin dia dari Bandung ke Bogor naik angkot, anjir. Itu seru banget sih ngeliatnya. Oke, kita bakal coba buat naik angkot ya, nggak pakai travel dari Bandung kemana lewat puncak gitu, nungguin anjir berangkat pagi nyampe maghrib, man, what the hell. Om Nugroho, hormat. Keren banget emang. Gila. Ada nyuruh ke Lampung anjir. 3 jam lagi kira-kira, sekarang jam 9:20, kira-kira nyampe jam 1-an. Terus ya semoga tidur 2 jam cukup lah buat kita tektok. Sebenarnya nggak harus jam 3:30 juga ya Gi? Iya bisa jam 8 pagi. Pale lo ya, pagi ntar nyampe jam berapa aja pulang. Paling telat jam 5:30 dah. Gimana? Ya, ikut aja. Jangan udah terang gitu maksud gua kalau tektok, biar seenggaknya tuh kita enak di atasnya, bisa agak sedikit lebih lama. Bisa ngebaso sambil Pokoknya nyampe sini, Yeah. lu ketemu orang, gua packing. Oke. Gak usah rekam dulu lah, gak usah rekam dulu. Rekamnya nanti aja. Gua packing dulu, habis itu kita oke, clear, kita masuk ke dalam pakai sleeping bag, baru kita Yeah. konten-konten kalau mau ngobrol-ngobrol. Kalau sepi, tapi kayak menurut gua sih nggak sepi sih. Iya. Ya, Ini hari kita- terakhir ya. Nah, dan nanti ya. Tapi kayaknya kalaupun tektok gak mungkin datang jam segini kali. Emang boleh jam segini? Iya, ada yang datang jam segini. Motor. Ada yang datang jam segini. Tasik lama ya. Ya. Apa? 45.000. 85.000. 55.000. Murah juga. Pale. Setelah 600 meter, ambil jalan Itu ke kemana, Jalan Gi? Nasional 3. Lu kan orang Sampah. Cibiru. Anjir bahaya juga. Keluar dari gerbang tol Cileunyi, kita kira sampai juga di Jalan Raya Nagrek Cicalengka. Jujur pas udah di sini tuh rasanya pengen banget berhenti gitu buat beli tahu Sumedang. Tapi apa daya, kita harus bener-bener ngejar waktu biar nggak kepagian nyampe di base camp Tapak Gerotnya. Kondisi jalanan di malam hari ini terpantau lancar ya, nggak yang macet dan ternyata nggak yang sepi juga. Mungkin karena ini satu-satunya jalan besar yang bisa menghubungkan antara tol dan daerah Tasik Garut. Dibanding sama pengalaman nyetir gua ke Pangalengan kemarin, gue rasa ngelintasin jalanan di sini tuh lebih enak. Selain karena lampu penerangan dan jalannya masih rame, gue juga sering banget ngelintasin daerah ini buat mudik. Sementara ngelewatin simpang Nagrek, gue kaget kalau ternyata kita masih bisa ngerasain macet di jam 12 ini. Padahal setahu gue untuk bis dan lain-lain biasanya mereka ngelewatin jalan nasional ke arah Tasik. Cuman gak apa-apa,
Daripada jalan kosong melompong ya kan, mending rame tapi estimasi tetap sesuai waktu. Lagi pula macetnya juga sebentar aja sih, jalan dikit bisa ngerasain lowong lagi. Nah uniknya pas kita ngelewatin jalan raya Garut ini ada kejadian laka lantas yang percis banget. Peristiwanya beberapa menit di depan mobil kita. Akhirnya perjalanan sempat berhenti, Egi ngelihat kondisinya, terus karena untungnya kecelakaan itu nggak terlalu ngambil jalan, kita bisa lanjut buat OTW ke base camp. Oh iya, pas gue kesini, gue sengaja nggak ngikutin rute yang direkomendasikan sama Google Maps ya, karena biasanya aplikasi itu bakal ngarahin ke jalan yang cepat tapi nggak ngelihat medan kalau jalan kecil atau justru susah dilalui mobil. Akhirnya gue mutusin buat manual bikin rute sendiri dengan OTW dulu ke alun-alun Cikajang, terus baru ngambil jalan buat ke base camp. Kok gitu bang? Iya, karena gue pengen lewatin jalur yang jalan rayanya paling deket dari base camp, makanya harus ke situ dulu rutenya. Setengah satu. Setengah satu. Jam 1 nyampe. Ada kejadian apa? Jadi ada tabrakan ya antara mobil pribadi Daihatsu sama truk. Lagi bawa barang kayaknya itu truknya juga. Gue nggak tahu, tapi kayaknya kalau misalnya dari kerusakan itu mobil pribadinya lagi ngelaju tuh cepet. Kayaknya nggak ngeliat di depan ada truk yang lagi diem kan. Oh jadi nubruk. Iya, jadi lo kayaknya sih gitu ya. Bukan truknya. Spekulasi, betul. Ya, Mungkin karena terlalu panjang juga ruang si truknya. betul. Kan tadi gue liat nonjol ya. Dan itu lagi dibelokkan ya kejadiannya. Jadi kayaknya lagi ada pas susulan juga. Gue nggak tahu. Soalnya nggak tanjakan juga tadi kayaknya. Iya, Iya. tikungan. Alhamdulillah kita nggak kena gitu. Bismillah. Jadi mau sendiri juga nih gara-gara kejadian itu. Mantap. Konten ini resikonya tinggi banget gitu, tapi AdSense gak ada. Ini adalah alun-alun. Kita belok mana? Kiri. Ambil arah timur di Jalan Cikajang menuju Jalan Raya Berarti ini Cigeduk, alun-alun ya? lalu belok Iya. kiri ke Jalan Raya Cigeduk. Alun-alun apa gitu? Kita kesini Terus di sekarang. Jalan Raya Cigeduk sejauh 3 km. Ini baru jalan. Jalan semakin menurun. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. 6 menit lagi. Kita sekarang udah ada di jalan kecil nih. Untung aja kita ngambil rute muter ya. Jadi kita lewat jalan gedenya nggak yang Full, bentar hampir gitu, full. tapi full. Hampir 95% jalan Takutnya kalau raya. misalnya kita dari awal jalannya kecil nggak muat nih di mobil. Untungnya kita mengerti setelah pengalaman ya ke beberapa gunung gitu, kayak misalkan gunung gede kemarin tuh naik motor, terus bener-bener ngeliat sih rute kayak gimana kalau misalkan pakai Google Maps. Nggak Terutama bisa pakai asal. mobil ya. Iya, apalagi kalau pakai mobil. Aturan ini Mana? base camp ya. Tuh gunungnya ke sana. Nah itu ada tuh banyak motor. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Mobilnya di mana? Tahu. Di YouTube bisa mobil. Gitu. Kang, Ten, mau ke Tapak Gerut? Parkirnya di mana mobil? Oh, Oh, ke ini. situ. Ya, lagi. Oke. Terus. Pasir terus. Terus. Kita lagi. Terus. Yo, sobat gue ucap mager. Sekarang kita udah sampai di base camp Tapak Gerut. Alhamdulillah rame ya, dan kata beberapa petugasnya, Kang Jajan, terus Kang Dedi, itu di hari Minggu ini, tanggal 13 Juli 2025 itu diperkirakan ada banyak yang bakalan TikTok. Karena tanggal 14 itu tutup ya, meskipun tadi katanya sebenarnya nggak masalah kalau misalkan lu ngecamp di tanggal 13, naik di tanggal 14 terus habis itu turun di tanggal 15 tuh nggak apa-apa ternyata. Cuman karena kita nggak tahu dan udah kepala nggak bawa tenda dan juga nggak bawa nesting, akhirnya kita tetap mutusin untuk TikTok. Baru banget nih kita sampai dari Bogor maghrib, terus nyampe di Tasik kira-kira jam 1-an.
7 jam ya perjalanan, meskipun di Google Maps-nya itu katanya cuma 5 jam. Cuman udah feeling sih, gue pasti bakalan nyampe jam segini. Ega lagi packing. Sebelum kita berangkat, kita mau istirahat dulu sejam 2 jaman. Terus kita mutusin untuk nyewa ojek sampai pos 2 ya, karena biar kita bisa ngejar sunrise. Terus nanti mungkin dari pos 2 langsung OTW, soalnya ada 6 pos kan. Pos 3 tempat camp, kita bakal lihat nanti ada berapa banyak orang-orang yang camp di sana. Terus ciao langsung buat nyari summit. Semoga dimudahkan dan semoga pendakian 717 gak remet. Jujur, waktu akhirnya kita mutusin buat naik ojek ke pos 2 itu bimbang banget. Padahal biasanya orang-orang naik ojek cuman sampai di pos 1 aja. Tapi karena kondisi kita yang benar-benar nyampe beberapa jam sebelum trekking, terpaksa gue dan Egi pakai jalur premium. Lumayan sih bro harganya. Kalau cuman sampai pos 1 aja pas gue kesini harganya 25.000. Tapi kalau sampai pos 2 harganya bisa di angka 100.000. Gue rekomen kalau mau kesini naik sampai pos 1 aja sih. Soalnya kita juga pas turun dari gunung ini naik ojeknya di pos 1. Treknya nggak yang terlalu ngeganggu, tapi emang lumayan jauh. Jadi sorry ya cuy kalau omong ini lemah. Izin ngojek sampai pos 2. Setelah selesai packing, gue dan Egi langsung OTW buat ke rumah singgah. Karena kondisi di base camp lumayan penuh sama orang yang mau tektok, akhirnya gue ditawarin buat istirahat di rumah warga. Biayanya 10.000 per orang. Tempatnya lumayan nyaman, ada toilet dalam jadi nggak harus ngantri, dan ruangannya cukup bersih. Sampai sini kita taruh-taruh barang dulu dan nggak sadar tinggal beberapa jam lagi sebelum naik gunung. Alhasil gue dan Egi bagi tugas. Dia lanjut packing buat 2 tas, sementara gue yang ngambil dokumentasi. Gunung Cikuray via Tapak Road termasuk jalur yang paling enak buat nanjak ke gunung ini. Fasilitas base campnya super lengkap, dari WC, warung, sampai alat hiking pun ada. Terasnya juga lumayan gede. Parkirannya meskipun kelihatan sempit dari luar, tapi bisa nampung banyak kendaraan. Bahkan warung aksesorisnya pun ada. Mantep pokoknya. Kelar ngambil footage, gue langsung istirahat 1 jaman biar ada sedikit energi buat naik nanti. Memang gitu karena nama alamat, nama HP, kondisi pada saat memang udah kapan. Untuk air nanti ada di pos 2 sama pos 3 ya, terakhir di camp area di pos 3. Pamiknya di tengah perjalanan, pamiknya ini setia, kanan banyak mama. Pinjam identitasnya 1 mama. Ini nanti diambil lagi sampai setor sampah apa yang dibawa ya, baik sampah organik atau anorganik, jangan sampai dibuang di jalur atau di camp area. Siap. Sampahnya disimpan lagi di pos 1, di sana ada petugas yang akan mengecek kembali. Oke. Untuk HTM 30.000 mama per orang. 2 ya, 60. Ya. Ini from checklist buat nanti laporan ulang di pos 3. Di sana ada petugas yang akan mendata ulang kembali. Kalau ada apa-apa sepanjang jalur atau perjalanan, mengkonfirmasinya aja. Oh ini nggak usah ya? Nggak usah, ini nanti simpan di sini. Oke. Makasih ya Kang. Mantap. Kita baru selesai semaksi. 30.000 per orang. Ojek juga kan iya Pak ya. Ojeknya di situ juga. Oh iya. Cuy, kita sekarang udah siap buat OTW ya ke Gunung Cikuray. Udah daftar semaksi juga, 30.000 per orang. Udah bayar ojek juga. Ide sampai pos 2. Perjalanan santai nih. Ya. Gila Kang. Rekam dulu boleh kan? Ya, rekam dulu ntar. Ya, kita udah selesai semaksi. Sekarang kita bakal coba buat OTW buat ke puncak Cikuray. Oke? Let's go. Semoga selamat sampai dengan tujuan. Sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Doa diberikan kelancaran, berdoa dipersilakan. Oke, siap. Ready Explorer 50% nanjak, 50% Lawak. Akhirnya momen ini pun tiba. Kita mulai perjalanan tektok plus Gunung Cikuray diawali dari naik ojek sampai ke pos 2. Yang mau cupu-cupin gue di kolom komentar dipersilahkan ya. Habisan dadakan banget ini macuin najaknya, maaf ya.
Kita OTW sekitar jam setengah 4 pagi. Kalau kata Akang Basecampnya, yang mau tektok ke sini emang direkomendasikan berangkat sebelum subuh biar nanti sholatnya di pos 3 aja. Nyampe Basecampnya direkomendasikan paling lambat H-1 biar langsung bisa ngurus simaksi dulu dan istirahat. Nah gokilnya via Tapak Road ini rangernya ramah-ramah. Jujur awalnya gue rada pesimis pas pengen kesini soalnya susah banget dihubungin via online. Tapi pas disamperin langsung tiba-tiba pada ngebanyol sama gue. Untuk perjalanan dari base camp ke pos 1-nya bener-bener tidak terasa capek ya, karena kita naik ojek. Dan memang sebenarnya sebagian besar pendaki yang lewat jalur ini pun sama, banyak yang menggunakan ojek. Cuma bedanya orang-orang terbiasa ngojek sampai ke pos 1 aja, karena itu udah cukup buat menghemat energi. Dan karena jalur dari base camp ke pos 1-nya masih jalan kendaraan dan lumayan jauh, jadi menurut gue cukup worth it. Nah pas sampai dari pos 1 ke pos 2 ini nih yang lumayan gokil, jalurnya udah jalur gunung. Dan pas ngelewatin ini gue jadi paham kenapa harganya mahal. Treknya udah terjal coy dan jauh, bener-bener 100.000 yang bermanfaat sekali untuk dikeluarkan ya. Tapi menurut gue ngojek nggak sampai pos 2 juga nggak apa-apa, karena basically treknya udah dominan vegetasi. Jadi kalau mau hemat sambil menikmati alam juga it's okay. Selebihnya lo yang nentuin sendiri apakah ini worth it atau kagak. Lumayan juga Kang ya? Iya lumayan. Masih jauh Kang, pos 2? Dekat. Dekat lagi? Ya. Berangkat pulang mau naik ojek lagi tinggal pulang lagi. Ada yang petugas di atas bilang aja. Silakan turun mau naik ojek. Wan, lanjut. Oke cuy, sekarang kita udah sampai di pos 2 Mala. Kira-kira 20 menit dari base camp. Kita pakai jalur premium ya, kita pakai ojek Cikuray. Langsung ke pos 2 UMKM. UMKM ya. Jadi ada dua tipe ojek ya, kalau misalnya Cikuray itu ojek dari base camp ke pos 1 sama ke pos 2. Nah kalau misalnya ke pos 1 kira-kira harganya 20 ribuan ya, 20 sampai 30 ribuan. Kalau misalkan ke pos 2 ini 100 ribuan. Gila ini menurut gue worth it banget sih, soalnya jauh banget. Dari base camp coy ke sini. Kita mungkin bisa ngabisin waktu sejam 2 jaman gitu, bahkan lebih ya. Sedangkan kalau misalnya naik ojek kita bisa nempuh cuman dalam waktu 20 menit doang. Kuat-kuatan lo ngengkang aja sumpah. Pokoknya Enggak sih, masih aman. ya lo, buat orang yang jompo kan beda cerita. Ya jadi di sini pos 2 ya. Cuman karena emang kita berangkat jam 3, sekarang jam 4-an masih belum buka. Harusnya di sini ada warung, terus biasanya di sini juga ada air ya. Lu kalau misalnya emang pengen boker juga ada toilet di sini. Cikuray Tapak Road ini perdana buat gua dan jujur gua senang banget gitu menggunakan fasilitas yang sangat amat premium untuk pertama kalinya di sini gitu. Jadi masih bahagia sampai sekarang gua. Gua nggak tahu nanti pos 3, 4, 5, 6 kayak gimana, tapi katanya di pos 3 itu tempat campnya rapih dan kita bakal coba buat lihat bareng-bareng ya betapa kerennya Gunung Cikuray via Tapak Road. Dulu gimana bro? Lu harus ngomong. Alhamdulillah cuaca cerah. Semoga juga nanti kita summit juga cerah sampai ke atas, amin. Sangat-sangat maksimal. Memang mantap untuk ojeknya juga kan. Mungkin nanti kalau misalnya nanti ini ada peremajaan dibagusin lagi mungkin lebih mantap. Gak usah juga nggak apa-apa sih. Lebih simpel untuk para pendaki juga. Ini nggak terlalu nyorot. Dan nanti kita tinggal lihat di pos 3, pos 4, mungkin ini masih daerah perkebunan ya. Kita nggak tahu nanti vegetasi hutannya di pos berapa. Ini pos 4 atau pos 5. Kita lihat seperti apa. Apakah konturnya sama dengan Gede Pangrango atau bagaimana, apa dengan Ciremai? Kita lihat nanti. Kita akan menempelkan stiker daripada RTA di pos 2. Kita tempel sini untuk menunjuk pada teman-teman RTLC here. Mantap. Kenceng. Jiwa muda. Mantap.
Setelah ambil footage sebentar, kita akhirnya memulai trekking menuju puncak Ciremai. Tinggal 1 pos lagi, belum akhirnya sampai ke pos camp area yaitu pos 3. Gak kerasa ya? Iya dong, ngojek. Dalam perjalanan ke sana, ternyata kita ketemu sama rintangan baru di mana saking seremnya sampai ngebuat 2 orang warga lokal yang sempat berpapasan sama kita di pos 2 tadi nungguin biar nanjaknya bareng. Apaan rintangannya Bang emang? Babi hutan kawin. Dingin coy. 1700. Ini gue kalau misalnya nggak pakai ojek dari pos 1 udah game porbet nggak bisa. Gila. Enggak deh, jangan sering-sering deh RT pakai ojek premium. Keenakan. Ya mas sekali aja ya. Kalau nanti misalnya ada ojek, kita ambil ojeknya yang ini aja lah. Yang pos 1 aja. Pos 2 terlalu bikin nyaman coy, asik. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 itu melewati perkebunan warga ya. Mereka nanam seledri, wortel, kol, dan tanaman-tanaman yang mirip seperti yang ditanam sama petani Pangalengan. Rapi. Cuma sejauh ini gue masih belum ngeliat ada tumpak tindih ya, 2 tanaman sekaligus dalam satu lahan. Baru kombinasi antara pohon besar di samping-sampingnya sama lahan pertanian. Kita justru turun, nanti pasti naik lagi. Yes, terus aman Ki. Oke, itu bulan tuh cerah banget coy, gokil. Malam ini, sorry pagi ini mantep banget. Main menanjak, main terjal 14 derajat dari pos 2 ke 3. Sebenarnya di pos 1 ke 2 juga udah oke banget sih tanjakannya. Gue ngeliat tanjakan kayak gini justru malahan seneng sih, soalnya kayak konstan gitu kenaikan elevasinya. Kayak gitu rehat banget, mantep deh. Buset, jalannya enak banget. Ini kita nunggu pertigaan lagi nih. Kesini, ke bawah. Ini ke bawah. Kayaknya ada trek buat trail deh. Kita ke atas ini. Gila, apakah nanti bakal ada ojek sewa pos 3? Gila. Makin lama makin premium lagi nih jalur deh. Lagi di pertengahan antara pos 2 pos 3. Sekarang gue bareng Kang Ibnu dan Kang Wisnu dari Tasik. Oke lah. Dia tadi lari dan gak pakai ojek sama sekali. Iya. Satu doang. Enggak, dia merendah, enggak. Gak pakai ojek. Mantep. Katanya pengen ultra run nih, 20 km katanya mereka berdua. Saya manusia, Bang. Saya Wisnu, bukan Julka. Ya, amin aja lah. Lanjut Mantep. nggak, Bang? Lanjut. Di luar, Bang? Yo, siap. Duluan, aman. Bareng aja, Bang. Santai, kita ngonten, takut ngelamain. Udah, gak apa-apa, santai aja. Dan ngejar sunrise juga kok. Kita menemukan teammates OTW ke pos 3. Gue takutnya beban aja sih kalau misalnya diikutin sama Kang Wisnu dan Ibnu. Pelan soalnya.
Udah pernah ke gunung mana ya, Kang? Ke Gunung Muria, Gunung Muria. Oh, di Tasik. Kudus. Oh, di Kudus. Iya. Lumayan juga mainnya. Kemarin sambil liburan, Oh, minggu sekarang udah ke puncak Songolikur, Argo Piloso sama apa ya? Argopuro udah? Belum. Ini kita ke kiri ya. Bukan lurus ya. Bareng aja yuk. Naik ke kiri. Nah, kiri nih. Kiri kan ya? Ya. Hei, Kang duduk, Kang Yusuf. Dulu nggak apa-apa, santai-santai. Kita takut lama. Gak apa-apa, gak apa. Gak ada yang jalan nanti. Ternyata ada alasannya kenapa mereka mau bareng sama kita sampai rela nungguin di pertengahan jalur. Bang Wisnu ngedenger ada suara babi di trek ke pos 3. Dan karena mereka nggak mau ngambil resiko, makanya mundur terus lebih milih buat bareng kita. Lokasi suaranya pas banget ada di belakang warung biru ini. Nah pas bareng-bareng sama gue dan Egi, alhamdulillah babinya udah nggak ada. Tapi tetap ada suara. Cuman suaranya suara anjing. Biar nggak terlalu menarik perhatian pas sampai sini kita jalan pelan-pelan tapi berdempetan. Biar kalau ada babi nggak ngejar ke satu orang aja. Gitu ya? Pelan-pelannya kali ya? Ada bagas coy. Jangan disuruh bang. Oh iya. Oh anjing. Oh. Anjing gak apa-apa? Ngejar gak dia? Enggak. Oh iya. Iya anjing bos. Ya ada anjing. Aing tong baik deui. Oh sapi pasti lu tadi teh. Oh. Sieun. Oh, jadi lu berdua tuh diem di situ karena dicegat. Iya. Ya takutnya bagas tuh nyeluduk. Oh. Alhamdulillah. Yang banyak bagas tuh dari pos 3 ke pos 4 tuh bang. Oh. Iya. Ngindarinnya gimana tuh? Katanya. Naik itu naik pohon. Waduh. Tiga coy. Camnya bang. Ngecamp nih mereka. Seru banget. Ya. Ya lagi pada summit berarti sekarang ya. Cek poinnya. Belum ada orangnya gini. Mana? Oh iya. Oke. Hai coy. Sekarang kita udah sampai di pos 3 Kihyur. Ketinggiannya ada 2000 mdpl. Ini mirip berarti ya sama Kadang Badak. Kira-kira 800 mdpl lagi buat sampai ke puncak gunungnya. Ya, lu bisa lihat ini pos bener-bener lengkap banget secara fasilitas, secara lahan, ada musola juga, terus habis itu ada warung juga, ada sumber mata air juga. Ini mungkin yang ngebuat Tapak Gerot tuh seksi ya. Oke, semuanya serba ada dan lu bisa lihat sendiri kan di jalannya itu rapi banget, kayak udah disusun pakai tangga kayu. Wah mantap pokoknya. 30.000 si Maxi, worth it lah menurut gue. Yang mantap, kita mau istirahat dulu, abis itu lanjut buat ke pos 4. Tapi kayaknya kita bakal sholat terus makan. Mantap. Jadi kalau misalnya di Tapak Gerot, kita harus lapor dulu. Checkpointnya harusnya di sini nih. Tapi nggak ada orang. Punten, Kang. Assalamualaikum. Nggak ada. Sesampainya di pos 3, kita istirahat dulu sejenak buat ngisi perut dan sholat subuh. Sumpah ya, sejauh ini jalur Tapak Gerot bener-bener nyaman banget, rapih gitu loh. Pijakan treknya sampai ke fasilitas yang ada di posnya sendiri. Selagi Egi istirahat, gue coba buat keliling tempat ini dan ternyata secara fitur lengkap banget. Fitur udah kayak HP. Musola, toilet, tempat wudhu, tempat cuci nesting, area camp, warung, bahkan tempat buat menghangatkan badan pun ada.
Papan petunjuknya bener-bener jelas banget informasinya, dan gue rasa kalau lu fokus nggak harus takut buat nyasar lewat jalur ini. Oh ya, sesuai yang udah dikasih tau pas di pos Sipaksi, ketika kita lewat jalur Tapak Gerot, kita diwajibkan untuk absen dulu ke ranger yang ada di pos 3. Pertama kali nyampe ke sini, gue dan Egi kagak lihat rangernya ada di mana. Pas kita mau lanjut OTW, rangernya ketemu juga. Doi muncul dari tenda sebelah gubuk karena baru aja bangun. Selesai istirahat, absen sampai sarapan ibadah gitu ya, kita ready buat kembali lagi melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Cikuray. Cuaca kayaknya lagi bersahabat nih, jadi tunggu kelanjutan petualangan kita ya di episode selanjutnya. Thank you Bray, minta like dan share juga lah biar viewsnya naik. Oke, thank you sekali lagi. Oke, kita habis sholat subuh, mantap, shelter ada segala macam, WC lengkap, toilet aman, semua, tempat duduk bagus, simangsi oke. Ranger ada, kita menuju ke summit. Bismillah. Let's go. Jam 5, apa setengah 6 sana? Jam setengah 6. Tanam? Ya. Masih gelap, bulan masih ada. Semoga matahari muncul, kita di atas. Let's go. Gas.